Gadis itu mengambil satu suapan ikan dan wajahnya langsung berubah sedikit. Tapi orang lain yang makan hidangan yang sama tidak merasa ada yang aneh. Semua orang mencicipi makanan dan mulai menulis komentar mereka masing-masing. Saat itu juga, gadis itu menerima pesan dari temannya. Barulah dia sadar, ternyata dia masuk ke ruangan yang salah. Sebenarnya, dia tanpa sengaja masuk ke acara uji rasa seorang koki Michelin. Sang koki sedang mencari murid baru dari para tamu yang hadir. Sementara itu, temannya masih menunggunya di lobi. Gadis itu langsung buru-buru keluar dari ruangan. Tapi dia tidak tahu bahwa kesalahan kecil ini akan mengubah hidupnya. Di dalam ruangan, koki itu menyuruh asistennya untuk mengumpulkan semua komentar dari para tamu. Seperti yang diduga, semua komentar penuh dengan pujian. Sang koki marah. Dia merasa para tamu hanya terkesan dengan namanya, tanpa benar-benar mencoba mencicipi makanannya secara serius. Lalu asistennya berkata, ada hal aneh. Kali ini ada satu tamu tambahan. Dia tidak menuliskan nama, tapi dalam komentarnya tertulis jelas bahwa ikan tersebut memiliki dua rasa seperti rumput yang tidak cocok jika digabungkan. Koki itu sangat terkejut. Dia mulai berpikir, dua rasa seperti rumput dalam ikan? Bagaimana bisa? Lalu dia berkata, anggur putih memang punya sedikit aroma seperti rumput. Itu bisa dimengerti. Tapi rasa yang satunya lagi dari mana? Dia langsung berlari ke dapur dan mengambil toples mentega. Dia menjelaskan, mentega ini dibuat dari susu sapi yang hanya makan rumput. Asistennya pun tercengang. Sang koki langsung berkata, cari gadis itu. Sementara itu, gadis itu yang sebenarnya bekerja sebagai petugas kebersihan hotel. Karena kelelahan, malah tertidur di kamar sang koki. Asisten menemukannya di sana dan langsung memecatnya dari pekerjaannya. Setelah kehilangan pekerjaannya, gadis itu berpikir, yah, setidaknya hari ini aku makan enak. Dia berusaha memperbaiki suasana hatinya, tapi tak disangka, dia bertemu lagi dengan koki itu di jalan. Sang koki mencoba bersikap baik, tapi gadis itu langsung memarahinya. Karena asistenmu, aku kehilangan pekerjaanku. Mereka pun berdebat. Gadis itu kembali mengulangi komentarnya. Dua rasa seperti rumput itu benar-benar aneh. Saat itulah koki sadar, dialah gadis yang selama ini dia cari. Dia berlari mengejarnya dan berkata, aku butuh bantuanmu. Kau akan dibayar $2.000 per hari. Jadilah pembimbingku. Gadis itu tidak bisa menolak tawaran sebesar itu, dan langsung setuju. Dia tidak tahu bahwa ini semua hanyalah ujian. Keesokan harinya, mereka pergi berjalan-jalan bersama. Gadis itu sedang dalam suasana hati yang baik dan memesan kopi. Saat dia sedang melihat keluar jendela, sang koki diam-diam mencelupkan sepotong kecil kue ke dalam kopinya. Tapi begitu gadis itu menyeruput kopi pertamanya, dia langsung mengenali rasa kuenya. Koki itu semakin terkesan. Dalam perjalanan pulang, dia bertanya, bagaimana kamu bisa mendeteksi rasa sedetail itu? Gadis itu menjawab, saat kecil, aku pernah sakit parah. Setelah sembuh, indera pengecapku jadi 10.000 kali lebih tajam. Mendengar ini, sang koki yakin, dia harus menjadikan gadis ini muridnya. Namun dia belum tahu bahwa sekarang dialah yang harus lulus ujian sebenarnya.